Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengerannya agak kuno, arsip. Tapi tunggu dulu, lupakan bayangan soal rak-rak berdebu dan ruangan yang remang-remang. Karena kita akan lihat gimana teknologi mengubah total arsip menjadi dunia pengetahuan yang hidup dan bisa diakses siapa aja. Coba deh, sekarang bayangin, kalau saya sebut kata arsip, apa sih yang muncul di kepala Anda? Mungkin ruangan gede, penuh rak tinggi, dokumen-dokumen tua yang udah menguning, terus ada bau kertas lama gitu kan? Ya, selama ini emang begitulah citra arsip. Tempat yang susah dijangkau dan rasanya ketinggalan zaman. Nah, tapi gimana kalau saya bilang gambarannya udah berubah total dan ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan loh, ini benar-benar revolusi. Yang tadinya butuh waktu berminggu-minggu buat nemuin satu dokumen, sekarang hitungan detik aja cukup. Dari yang harus datang langsung ke gedungnya, sekarang bisa diakses dari mana aja, kapan aja. Arsip itu udah bukan lagi gudang pasif, tapi jadi pusat pengetahuan yang hidup. Jadi, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Perjalanannya itu dimulai dari satu langkah paling dasar, mengubah kertas jadi pixel. Yuk, kita bedah prosesnya. Oke, istilah kerennya itu digitalisasi. Tapi ini bukan sekedar nge-scan dokumen terus selesai ya, jauh lebih dari itu. Digitalisasi itu proses ngubah benda fisik jadi aset digital yang pintar. Aset yang bisa kita cari, kita analisis, kita hubungin sama data lain. Pokoknya jadi jauh lebih gampang diurus dan diakses. Prosesnya itu sendiri metodis banget. Ada 5 tahap penting. Pertama, seleksi. Gak semua hal perlu di-scan kan? Jadi kita pilih yang paling penting. Kedua, penangkapan. Nah, ini baru bagian nge-scan-nya. Ketiga, pemrosesan. Ini nih yang krusial. Di sini kita kasih KTP digital ke filenya, kita cek kualitasnya. Keempat, pengarsipan alias nyimpan filenya di rumah digital yang aman. Dan terakhir, penyajian. Ini bagian di mana filenya disiapin biar bisa kita akses bareng-bareng. Nah, di sini muncul pertanyaan yang penting banget. Kalau dokumen kertas kan bisa kita pegang, kita cek stempelnya, tanda tangannya. Kalau file digital, yang gampang banget di-copy, diedit, gimana cara kita tahu itu asli? Ini tantangan besarnya, membangun kepercayaan di dunia digital. Biar sebuah arsip digital bisa kita percaya, ada 4 pilar utamanya. Pertama, autentisitas. Ini beneran dokumen yang asli bukan sih? Dari sumber yang sah. Kedua, integritas. Ada yang udah ngubah isinya belum? Sengaja atau nggak sengaja? Ketiga, keandalan. Bisa nggak kita percaya isinya sebagai gambaran yang akurat? Dan terakhir, ketergunaan. Gampang nggak ditemuin dan dimengerti pas kita butuh? Tanpa empat-empatnya, ya arsip digital itu nggak punya kekuatan apa-apa. Yuk, kita bahas pilar pertama yang paling dasar, autentisitas. Gampangnya gini, di dunia digital, autentisitas itu artinya kita bisa buktiin siapa yang bikin dokumen itu, kapan dibikinnya, dan yang paling penting, belum pernah diubah-ubah secara ilegal sama sekali. Terus, gimana cara buktinya? Oke, kita pakai analogi simpel aja ya. Anggap aja setiap file digital itu punya sidik jari yang super unik. Nah, di dunia teknologi, ini namanya kode hash. Sidik jari ini isinya kode-kode unik yang mewakili isi file itu secara keseluruhan. Nah, yang keren dari sidik jari digital ini, kalau ada perubahan sekecil apapun di filenya, bahkan cuma satu titik atau satu piksel aja yang beda, seluruh sidik jarinya bakal langsung berubah total. Ini dia mekanisme jenius yang dipakai buat ngejamin file yang kita buka sekarang itu sama persis sama versi aslinya. Jadi kita tahu filenya aman, nggak pernah diutak-atik. Oke, setelah fondasi kepercayaannya kuat, baru deh kita bisa ngomongin teknologi-teknologi keren yang dibangun di atasnya. Inilah yang benar-benar bikin arsip digital jadi super canggih. Yang pertama dan paling ngubah permainan, cloud storage atau penyimpanan awan. Ini benar-benar mecahin banyak banget masalah arsip fisik. Kita nggak lagi pusing mikirin ruangan, kita bisa akses dari mana aja. Dan yang paling krusial, ini jadi jaring pengaman terbaik buat ngelindungin sejarah kita dari bencana kayak kebakaran atau banjir. Selanjutnya, ada yang namanya metadata. Kalau tadi digitalisasi itu ngubah wujudnya, metadata itu ngasih KTP digitalnya. Nah, KTP ini penting banget buat mastiin datanya itu fair. Maksudnya, findable, gampang ditemuin, accessible, bisa diakses, interoperable, bisa nyambung sama sistem lain, dan reusable, bisa dipakai lagi buat hal-hal baru di masa depan. Sekarang kita naik level ke teknologi yang paling canggih.
Kalau metadata itu KTP-nya, maka AI atau kecerdasan buatan itu ibarat pustakawan super jenius yang bisa baca dan ngertiin jutaan KTP itu dalam sekejap. Dasar dari kejeniusan AI ini adalah teknologi yang namanya OCR. Simpelnya gini, OCR itu yang bikin komputer bisa baca tulisan dari gambar. Jadi, pas kita scan koran lama, OCR inilah yang ngubah gambar-gambar huruf itu jadi teks beneran yang bisa kita search dan analisis. Begitu bisa baca berkat OCR, AI pun mulai beraksi. Pertama, dia belajar dulu dengan ngebaca jutaan dokumen buat ngertiin polanya. Terus, dia mulai ngenalin pola-pola itu, otomatis ngelompokin dokumen berdasarkan topik. Akhirnya, dia bahkan bisa bikin prediksi, ngerekomendasiin dokumen yang mungkin kita butuhin, bahkan sebelum kita kepikiran buat nyari. Dan hasilnya, nyata banget. Penerapan AI di dunia kearsipan itu bisa ningkatin efisiensi manajemen lebih dari 35%. Bayangin, waktu para arsiparis yang tadinya habis buat kerjaan manual, sekarang bisa dipakai buat hal-hal yang lebih penting, kayak ngebantu peneliti atau nemuin hubungan-hubungan baru dalam sejarah. Perubahan ini benar-benar fundamental, sampai ngubah filosofinya. Seperti kata Laura Miller, konsep arsip itu udah geser. Dari yang tadinya cuma penjaga atau kustodial, sekarang jadi partisipan. Fokusnya bukan lagi cuma nyimpen, tapi soal ngajak orang terlibat, soal transparansi, dan soal kemudahan akses. Nah, terus, apa artinya semua ini buat kita? Buat Anda, buat saya? Yuk kita lihat dampaknya secara langsung. Lihat deh perbandingannya. Dulu, peneliti itu nyarinya manual, kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Sekarang, mereka bisa melakukan pencarian semantik. Ini keren banget. Artinya, mereka bisa nanya pakai bahasa biasa dan AI ngerti konteksnya, bukan cuma kata kuncinya doang. Dulu harus datang ke gedungnya. Sekarang, tinggal klik download. Dan yang paling luar biasa, dulu analisis itu satu-satu. Sekarang bisa dibantu AI buat lihat tren dari ribuan dokumen sekaligus. Jadi, intinya apa? Intinya ini. Arsip itu udah bukan lagi gudang yang diam aja. Arsip udah berevolusi jadi platform yang aktif, pinter, dan emang dirancang untuk penemuan. Kenapa ini penting? 1. Pemerintah jadi lebih transparan. 2. Peneliti dan ilmuwan dapat wawasan yang jauh lebih dalam. Dan 3. Buat kita semua, ini artinya kita bisa lebih gampang nyambung dan ngerti sama memori kolektif kita sebagai satu masyarakat. Jadi, kita tutup dengan satu pertanyaan. Pintu ke masa lalu, ke pengetahuan, sekarang udah kebuka lebar banget. Alat-alat canggih udah ada di tangan kita. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa kita simpan, tapi apa yang akan Anda temukan.